Satu kelas mahasiswa ada 30 orang. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, terkumpul duit 3 juta. Terkumpul duit 3 juta, maka dia bisa berkorban 1 ekor kambing. 1 orang yang berkorban, 1 orang untuk 1 ekor kambing. Tak bisa 1 ekor kambing untuk 1 kelas. Tidak masuk dalam 4 kategori tadi. 4 kategori yang tadi, 1 orang 1 kambing, 1 orang 1 kambing wa ahli baitihi dan ahli baitnya, 7 orang 1 onta atau 7 orang 1 lembu, 1 orang 100 ekor onta. Tidak ada satu kambing 30 orang 1 kelas. 1 lembu 1 grup WhatsApp, tak ada itu. Jadi akadnya bagaimana? Akadnya begini. Saya kasih kamu 100 ribu sebagai hadiah. Akad saya sebagai kawan di kelas, akadnya hadiah. Saya kasih kamu 100 ribu sebagai hadiah. Lalu terkumpul duit tadi hadiah, maka akad dia berkurban. Sahabatnya menolong saudaranya, sodakoh. Dia berkurban. Tidak ada berkurban 1 ekor sapi, 1 ekor kambing, 1 kelas, 1 kampus, 1 grup, 1 RT. Keluar dari 4 kriteria tadi. Pahalanya ada. Pahala sodakoh bagi yang berniat. Tapi kalau tidak, man ahdasa, membuat-buat suatu amalan, tak ada tuntunannya menurut hadis, menurut Quran, menurut ulama sama sekali, fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Tapi yang sudah melakukan selama ini jangan berhenti, terus saja. Akadnya aja dirubah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan korban patungan? Mungkin begitu, seolah-olah ada orang, kalau korban patungan jelas tidak masuk dalam wilayah korban. Kalau ini bukan, ini beda. Karena apa? Terpenuhi korbannya 1 orang hanya itu tadi. Bisa jadi diganti dengan kambing 7, cuman katanya kalau kambing 7 kurang gede. Kambing 7 1. Boleh dibagi 1 keluarga, setiap keluarga berkorban dengan kambing itu. Ada yang namanya patungan di sekolah-sekolah. Bagaimana? Muridnya adalah 100. Patungan 10 ribuan. Akhirnya menjadi berapa? 10 juta, ya kan? Dapat 3 kambing, lumayan. Ini namanya korban apa? Korban-korbanan, karena bukan begitu korbannya, akan tapi tetap mendapatkan kesunahan sedekah dan berlatih untuk berkorban, nggak apa-apa. Karena itu anaknya orang kaya juga ada yang nyumbang di sekolahnya untuk korban, tapi di rumah juga korban. Jadi itu hanya untuk melatih saja. Paling tidak hari raya itu harus bersenang-senang, jangan dilarang. Maknanya tidak sah itu bukan dilarang. Jadi patungan korban di sekolah itu tidak sah sebagai korban, tapi bukan dilarang, tetap jatuh sedekah. Yang diterima oleh Allah, tapi bukan korban. Silahkan ada, tidak apa-apa. Karena kalau tidak sayang dong, karena sekolah itu paling tidak ya, sekolah SMA yang muridnya 300 ya, kalau bisa korban 15 kambing kan lumayan. Untuk fakir miskin yang ada di kiri kanan itu. Jadi tidak apa-apa. Cuman jatuhnya kalau patungan begitu bukan korban, jatuh sedekah. 1 sapi untuk 7 orang. Apakah boleh lebih, apalagi di zaman kita sekarang mungkin sapi semakin mahal sementara orang-orang banyak yang terkena dampak ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita merujuk pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhallina bil haji fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahlalna an-nuhdiya wa an-nastarika fil ibili wal baqari wa kullu sab'atin minna fi badanatin. Panaharna al-ba'ira an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Wa qala rajulun li Jabirin ayustaraku fil badanati ma yustaraku fil jazuri ora ma hiya illa minal quruni. Nah, para pemirsa dimanapun berada, kalau hadis ini dibaca secara tekstual, memang kita mencermati bahwa setiap
lembu itu saham yang ikut di dalamnya itu adalah 7 orang. Lalu unta itu juga 7 orang. Tapi untuk singkatnya ya, hadis riwayat Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa untuk jenis al-ba'ir, unta jenis al-ba'ir itu diperuntukkan di asharutin untuk 10 orang. Nah, kita di sini bisa membaca bahwa kata 10 orang itu dianalogikan kepada jenis hewan yang bisa disembelih sebagai hewan binatang kurban. Bahimatul an'am. Nah, karena itu kata al-baqarah pun atau al-baqarah pun masuk di dalamnya. Jadi kata al-ba'ir itu bagian kecil dari bahimatul an'am. Masuk di dalamnya adalah al-baqar atau kalau di kita al-jamus ya. Dan seterusnya. Karenanya dimungkinkan sesungguhnya angka 7 itu berubah jadi 10. 10 orang. Bukan dari sisi namanya, tapi dari sisi kualitas nilai dari hewan kurbannya. Jadi diduga kuat al-ba'ir di sini adalah jenis hewan kurban yang lebih besar. Dan kita tahu secara faktual di sini, kita mendengar istilah sapi lemosin. Sapi lemosin itu bukan sapi yang biasa. Pasti bisa ikut serta 10 bahkan lebih saham di dalamnya. Berapa orang yang pantas di sana. Tapi yang maksimal yang disebut dalam hadis itu adalah 10 orang. Hukum patungan beli sapi untuk beli kurban yang lebih dari 7 orang. Apakah itu kurban atau sedekah? Terus kalau dia sedekah, apakah dagingnya boleh kita makan? Ya, yang patungan lebih dari 7 orang. Supaya jadi korban, berikan kepada 7 orang. Umpamanya ada 20 orang. 20 orang nih yang patungan sapi. Sudah. Lalu mereka sepakat sudah sapi ini untuk 7 orang. Untuk fulan. Korban. Jadi yang lainnya itu telah memberikan haknya kepada 7 orang. Jadi akhirnya sapi ini milik 7 orang. Awalnya belinya 20 orang. Tapi kemudian dijadikan untuk 7 orang. Sudah, ini buat fulan sudah antum korban. Maka jadi korban. Tapi kalau 20 orang tetap enggak, anak ini korban enggak. Anak juga mau korban. Ya sudah, tahun ini biar fulan enggak. Akhirnya tetap 20 orang. Maka itu sapi ya buat daging. Buat daging, potong. Antum mau sedekahkan silahkan. Mau sedekahkan dagingnya, antum dapat bagian umpamanya dapat 200 kilo. Dibagi 20 orang, tiap orang 10 kilo. Antum mau diapain? Antum mau makan silahkan. Mau jual boleh antum mau jual. Punya antum. Tapi kalau niatnya sodakoh ya sudah antum sodakohkan. Ya, dari 10 kilo ini hak ana, sebagian mau ana sodakohkan, sebagian mau ana masak, nggak apa-apa. Itu hak antum. Karena memang ada orang patungan sapi untuk daging, artinya dia ingin potong sapi lah. Silahkan seperti itu. Tapi kalau ingin dijadikan korban, boleh. Asalkan dengan catatan, diberikan kepada 7 orang. Kalau menyembelih hewan kurban dengan patungan lebih dari 7 orang untuk satu hewan kurban, itu jatuh berkurban atau sedekah? Ya tentu saja ini khilaf di antara ulama. Kalau misal betul-betul orang tidak mampu, ada 1 ekor sapi misalnya, sapi itu harganya 5 juta. Ada satu komunitas muslim tinggal di luar negeri, nggak punya kemampuan sama sekali. Mereka betul-betul keadaannya tidak mampu. Dan Allah tahu mereka tidak mampu. Kemudian mereka berkumpul, misal 100.000 per orang, sampai akhirnya terkumpul 5 juta rupiah. Kemudian mereka beli. Maka insya Allah Allah kabulkan niatnya. Gitu kan? Karena tidak ada secara khusus larangan kalau lebih dari 7 orang dianggap tidak sah. Enggak. Kita bicara afdoliyahnya. Kita lebih tepat mengatakan afdoliyahnya maksimal 7 orang.